dengan sukacita, jangan dengan ketakutan. Banyak orang itu menengking setan dengan ketakutan, nggak laku. Ya, gelombangnya gelombang takut mau ngusir setan. Istilah kalau dulu kita main HT itu harus dijam. Saya datang membawa gelombang Roh Kudus, maka semua akan damai, sejahtera. Semua akan indah, semua akan baik, dan semua akan benar. Ingatlah bahwa Roh Tuhan ada padaku, Dia yang mengurapi aku, dan Dia yang mengutus aku. Katakanlah itu terus menerus. Seperti dikatakan Tuhan Yesus dengan mengutip kitab Yesaya dalam Lukas 4 ayat 17-18. Roh Tuhan ada padaku, Dia yang mengurapi aku. Ya, kita sudah diurapi, dikuduskan dalam pembaptisan dan dalam sakramen-sakramen. Dan Dia yang mengutus aku untuk memberitakan kabar sukacita, tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Roh Kudus turun hidup dan juga menata hidup setiap kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang Tuhan kasihi, selamat sore. Selamat sore, Romo. Pada hari ini kita memasuki hari yang ke-9 atau juga menutup novena Roh Kudus Allah, dan sekaligus kita juga menyongsong di mana Allah akan menyertai kita dan Roh Kudus turun atas kita. Oleh sebab itu bersama-sama kita juga memohon kepada Allah agar Roh Penolong ini senantiasa juga mendampingi, mengajar, dan juga melindungi setiap kita. Sadar akan kekurangan dan kelalaian kita. Bersama-sama marilah kita juga mengungkapkan rasa sesal tobat kita di hadapan Allah, supaya kita dilayakkan menjadi putra dan putri kesayangannya, dan juga dikuatkan untuk menerima Roh Kudus Allah yang membimbing kita. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, Romo Niko yang terkasih, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah adalah roh. Oleh karena itu, kita harus menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Bagaimana kita menyembah Tuhan dalam roh, dipimpin oleh roh? Tuhan Yesus itu mengatakan bahwa jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Ia akan bersaksi tentang aku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dia yang akan menuntun kamu pada seluruh kebenaran. Marilah kita menyadari bahwa Tuhan memberikan kepada kita roh. Tuhan tidak hanya memberikan pikiran-pikiran nalar, Tuhan tidak hanya memberikan perasaan-perasaan, Tuhan tidak hanya memberikan ingatan-ingatan. Itulah daya-daya kehidupan yang diberikan Tuhan kepada manusia. Tetapi yang sering kita lupakan, di atas perasaan, di atas pikiran, di atas ingatan ada roh. Roh kehidupan. Tanpa roh kita tidak dapat berdoa. Dalam surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma 8 ayat 26 mengatakan bahwa sesungguhnya kita tidak bisa berdoa. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roh Allah membantu kita berdoa. Dalam Injil hari ini, roh Allah itu digambarkan bahwa Dia bagikan air yang mengalir dari hati kita. Air sejuk kehidupan yang mengalir dalam hati kita. Keluar
menjadi doa-doa kita, menjadi kebaikan-kebaikan kita. Thomas Aquinas mengatakan bahwa ada 3 ciri roh Allah bekerja, di mana 3 hal itu adalah menggambarkan kehadiran dari Allah sendiri di dalam roh Allah, yaitu kebaikan, keindahan, dan kebenaran. Bonum, fulcrum, dan verum. Ini menjadi ciri utama roh Allah bekerja. Karena Allah sendirilah yang telah menjelmakan putranya melalui Roh Kudus. Kita ingat bagaimana Bunda Maria mengandung dari Roh Kudus. Bacaan pertama hari ini, bagaimana para rasul menerima Roh Kudus dan mereka bicara kebenaran untuk setiap orang-orang yang bisa mendengarkan sesuai dengan bahasanya. Jadi marilah kita sadari akan kehadiran roh itu di dalam diri kita yang akan memimpin kita pada kebenaran, yang akan menampakkan daya kuasa Allah. Karena roh ini tidak dapat kelihatan, maka hanya bisa dilihat dari buah-buah dari roh yang kita bisa lihat dari Galatia 5. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, roh ini memang sulit dimengerti tapi bisa dirasakan. Seperti saudara sekalian merasakan, ya, merasakan roh yang jahat. Hanya mau mengajak saudara sekalian suatu yang bagi saya aneh. Ya. Umat itu lebih mengenali roh jahat daripada Roh Kudus. Aneh kan? Padahal kita orang beriman. Wah, merinding nih. Bulu kuduk saya merinding nih. Ada roh jahat datang. Saya belum pernah dengar ada umat yang mengatakan ini merinding nih, Roh Kudus datang. Ya. Kita lebih banyak bicara tentang roh jahat. Ya, hal-hal yang gaib. Tentang hal-hal yang gaib, yang buruk. Daripada bicara tentang roh-roh para rasul atau bahkan Roh Kudus. Jadi beberapa minggu yang lalu ada seorang pendeta Protestan, dosen salah satu perguruan tinggi STTH. Dia datang dan dia membawa 2 orang anaknya, wanita semua. Dan dia mengatakan, Romo, anak saya ini setelah liburan di Banyuwangi kemudian pulang jadi aneh. Dia bisa melihat makhluk-makhluk gaib. Ya, bicara tentang penunggu hutan di Banyuwangi. Dan dia mulai sangat aneh. Saya tidak tahu. Dan ketika saya bertanya, bagaimana ini? Akhirnya ada orang yang mengatakan ketemu Romo Rohadi saja. Kemudian saya mengatakan pada anak itu, coba ceritakan bagaimana pengalamanmu. Wah, dia cerita panjang sekali. Dia sangat bangga. Nah, dia bisa melihat penunggu-penunggu, arwah-arwah. Setelah selesai, kemudian Pak Pendeta bertanya, bagaimana menurut Romo? Maaf Pak Pendeta, anak Bapak ini salah gaul. Pergaulannya salah. Dia bisa melihat, tapi kemudian yang dilihat, karunia melihat ini dipakai untuk melihat setan-setan. Aneh kan? Padahal Tuhan memberikan karunia itu untuk melihat para kudus, melihat malaikat, dan akhirnya melihat Tuhan sendiri. Dia salah gaul. Dan Pak Pendeta tadi bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Begini ya, sesungguhnya kita harus belajar dari ciptaan manusia. Ciptaan manusia yang sekarang kita nikmati hebatnya itu adalah HP, TV.
radio. Ya. Ini hebat sekali. Kita bisa berkomunikasi jarak jauh, bisa melihat wajahnya, bisa melihat suaranya melalui suatu gelombang tanpa kabel. Ya, ini sesungguhnya adalah gambaran dari Sang Pencipta manusia sendiri. Kita bisa berkomunikasi karena adanya frekuensi yang sama. Kita lihat ya, radio, ada gelombang MW, gelombang FM, gelombang SW1, SW2. Kalau Anda nyetel MW biasanya isinya dangdutan. Kalau saudara menyetel FM lumayanlah, biasanya musik-musik klasik. Kalau Anda menyetel SW, SW1, SW2 mungkin bisa berhubungan dengan Rusia, Amerika, siaran-siaran luar negeri. Ini gelombang. Manusia juga punya gelombang. Ya, Anda bergelombang juga, frekuensi. Anda tidur sama Anda terbangun, sadar, frekuensinya udah beda. Anda sedih, Anda gembira, ya Anda marah, frekuensinya sudah berbeda. Nah, ini yang harus kita sadari. Biasanya orang-orang seperti anak bapak ini pertama pasti nggak suka olahraga, karena olahraga itu gelombangnya biasanya beta. Ya, gelombang beta agak sulit dimasuki oleh gelombang ketakutan, gelombang setan. Betulkah, saya tanya pada anak itu? Iya Romo, benar. Saya nggak pernah olahraga. Kedua, anak bapak ini pasti kurang percaya diri, minder. Sehingga dia sangat bangga kalau bisa bercerita tentang sesuatu yang tidak dilihat orang dan dia bisa melihat. Dia bangga, dia punya harga diri. Nah itu. Nah ini sebetulnya geblasuk kalau bahasa Jawanya. Tersesat, salah gaul. Maka coba nih masuk dalam gelombang yang lebih tinggi, jangan hanya gelombang frekuensi setani. Ciri dari gelombang setani adalah kalau orang itu hidup dalam ketakutan. Setan itu roh ketakutan yang selalu masuk ketika Anda takut, khawatir, tidak percaya diri dan seterusnya. Tidak ada air yang mengalir dalam hati Anda. Maka saya pernah selalu cerita tentang Gendeng Pamungkas. Ketika saya tanya kepada beliau, Mas, orang macam apa yang sulit kamu santet? Yang paling sulit saya santet Romo, orang yang bahagia, orang yang damai. Ini gelombangnya susah. Ya, kalau ada kebencian, kemarahan, ada ketakutan, mudah saya masuki. Ini bukti bahwa memang Allah itu punya gelombang sendiri. Kalau kita menyembah roh, dalam roh dan kebenaran itu punya gelombang sendiri, yaitu gelombang apa? Damai, sejahtera. Di mana Yesus datang, dia mengatakan damai, sejahtera bagimu. Kalau saudara sekarang berdoa memohon karunia Roh Kudus, marilah kita masuk dalam gelombang itu. Tinggalkan semua kebencian, kemarahan, kesedihan, itu gelombang-gelombang yang buruk. Berdamailah dengan dirimu, berdamailah dengan masa lalumu, berdamailah dengan saudara-saudaramu. Ampunilah mereka, baru Roh Kudus akan bekerja. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini saya mengatakan sebagai suatu disposisi batin. Ya. Artinya apa? Kita mempersiapkan diri kita untuk menerima roh Allah sendiri. Karena roh itu memberikan banyak karunia-karunia, tapi satu roh. Dan roh itulah yang akan menuntun kita pada kebenaran. Maka damai sejahtera, kasih, itu ada suatu gelombang. Yang di dalamnya pasti berisi kebaikan, keindahan, dan
kebenaran. Ya. Dengan demikian kita bisa tahu roh apa yang bekerja di dalam hidupmu. Jangan sampai kita juga tertipu dengan orang-orang yang mengatasnamakan roh. Jangan kita ini terkesima, kagum dengan orang-orang yang katanya indigo, tapi yang dilihat setan. Pergaulannya salah. Yang menarik dengan Pak Pendeta tadi saya mengatakan, sayang ya Pak Pendeta, link kepada para kudus, link kepada para malaikat itu sama gereja Protestan diputus. Mereka nggak percaya, tidak berdevosi pada para kudus. Ya. Mereka tidak berdoa untuk arwah-arwah. Padahal itu suatu latihan yang luar biasa kalau kita berdoa kepada Santo Yohanes Maria Vianney. Dalam roh kita bertemu dengan roh Yohanes Maria Vianney. Kita masuk dalam suasana damai, suasana kasih yang selalu didengungkan oleh dia, aku mengasihimu, ya sampai akhir zaman, meskipun lidahku tidak dapat berbicara lagi. Lantas, Pak Pendeta tadi mengatakan, iya ya Romo, ini suatu kerugian yang besar ya sesungguhnya. Nah, bahwa kita berelasi dengan para kudus, masuk dalam gelombang para kudus, ini suatu berkat, suatu rahmat. Kita berdoa untuk leluhur kita, Abraham, Ishak, dan Yakub, bukan hanya leluhur orang tua. Ini suatu link yang luar biasa. Tapi dalam siaran Protestan dihilangin tuh. Dalam akhir pembicaraan anak itu mengatakan, kalau gitu Romo, saya berminat untuk menjadi Katolik. Ya silakan minta izin sama bapakmu. Dan anak itu sekarang sedang belajar agama Katolik. Luar biasa kan Roh Kudus bekerja? Maka saudara-saudara sekalian, kita yang Katolik masuklah dalam gelombang itu, frekuensi itu. Bacaan kedua dengan jelas Paulus mengatakan jangan hidup dalam frekuensi kedagingan. Ya. Tapi hendaknya kamu frekuensi hidup orang yang beriman itu adalah frekuensi roh Allah yang penuh damai, penuh kebaikan, penuh keindahan, penuh kebenaran. Semuanya akan mengalir kalau kita sudah istilahnya ngeling ke situ. Kalau kita sudah masuk di dalam kuasa roh Allah. Maka sekarang kita tahu ya, kalau orang takut selalu melihat setan di mana-mana. Jadi kalau ada orang melihat setan di mana-mana, itu tandanya orang itu takut. Para rasul pun ketika melihat Yesus berjalan di atas air, jelas-jelas itu Tuhan. Tapi karena takut, mereka mengatakan itu hantu, itu hantu. Ya, maka jangan sedikit-sedikit setan, jangan sedikit-sedikit si santet, jangan sedikit-sedikit ini ada penunggu, jangan sedikit-sedikit saya ada yang mengikuti. Nggak bisa kita diikuti oleh roh yang lain kalau frekuensi kita itu adalah frekuensi dari roh Allah, roh cinta kasih. Orang takut melihat setan di mana-mana, tetapi orang beriman melihat Tuhan di mana-mana. Anda mau pilih jadi orang takut atau jadi orang beriman? Maka marilah dalam akhir novena ini kita masuk dalam gelombang kasih Tuhan yang aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Roh Kudus diberikan kepada saudara sekalian untuk menguduskan saudara dari dosa, dari penyakit, dari roh jahat, dan dari semua yang bukan Tuhan. Sekaligus Roh Kudus diberikan kepada saudara supaya saudara diberi kuasa kekudusan. Anda diberi kuasa untuk menguduskan dirimu dan orang lain. Dengan mengampuni, kamu menguduskan orang dari dosanya. Terimalah Roh Kudus, barang siapa dosanya diampuni, maka dosanya diampuni. Dengan kuasa Roh Kudus, kita bisa mengatakan, aku menguduskan kamu dari penyakit, sembuhlah kamu. Dengan Roh Kudus, kita bisa mengatakan,
Saya menguduskan rumahku ini dari roh-roh jahat. Ya. Katakanlah dengan sukacita, jangan dengan ketakutan. Banyak orang itu menengking setan dengan ketakutan, nggak laku. Ya. Gelombangnya gelombang takut mau ngusir setan. Ya. Istilah kalau dulu kita main HT itu harus di-jam. Saya datang membawa gelombang Roh Kudus, maka semua akan damai, sejahtera. Semua akan indah, semua akan baik, dan semua akan benar. Ingatlah bahwa roh Tuhan ada padaku, Dia yang mengurapi aku, dan Dia yang mengutus aku. Katakanlah itu, terus menerus. Seperti dikatakan Tuhan Yesus dengan mengutip kitab Yesaya dalam Lukas 4 ayat 17-18. Roh Tuhan ada padaku, Dia yang mengurapi aku. Ya, kita sudah diurapi, dikuduskan dalam pembaptisan dan dalam sakramen-sakramen. Dan Dia yang mengutus aku untuk memberitakan kabar sukacita, tahun rahmat Tuhan telah datang. Amin. Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Ia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Bapa-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus dan juga memaklumkan karya-karya agung Allah. Doa mohon 7 karunia Roh Kudus. Datanglah ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Roh pengertian, turunlah atas diri kami. Terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami selalu melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah ya Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini, agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah. Ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar tidak terbuai oleh kemegahan dunia. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan-Mu. Datanglah ya Roh kesalehan. Bimbinglah kami untuk terus berbakti kepada-Mu.
Ajarlah kami menjadi orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah. Ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Amin. Kepada Romo Murati, terima kasih atas renungannya, mengingatkan kembali kepada setiap kita supaya kita melihat roh Allah, bukan roh setan atau demit. Terima kasih kepada seksi liturgi, adik-adik Komsos, Lektor, Miss Dinar, Singer, dan semua saja yang terlibat dalam peristiwa rahmat ini. Mengakhiri perayaan ini, marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Setiap kita dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai. Haleluya, haleluya. Syukur kepada Haleluya, Haleluya. Mari pergi, setiap kita diutus oleh Allah. Amin.